Filsuf tersebut menyatakan bahwasanya keadilan adalah kelebihan atau virtu pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Menurut kebanyakan teori, keadilan belum lagi tercapai ketika kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan kebanyakan gerakan sosial dan politis di seluruh dunia berjuang menegakkan keadilan. Banyak jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwasanya tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, ataupun keadilan itu sebuah tindakan yang seimbang. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadilan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak, atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Menegakkan hukum secara adil merupakan perintah dari Allah SWT, yang mana tertera pada surat An-Nisa ayat 58, yang mana artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu jika menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menerapkannya secara adil. Dengan demikian, keadilan hukum tidak akan membedakan orang berdasarkan status sosial yang dimilikinya, baik ia kaya ataupun miskin, baik pejabat ataupun rakyat biasa, terpelajar atau orang yang awam, dan tidak pula perbedaan warna kulit atau perbedaan bangsa dan agama, karena di hadapan hukum semuanya adalah sama. Sedangkan keadilan ekonomi ataupun economic justice, seperti yang terlihat pada keadilan di atas, yang terkandung pengertian bahwa Al-Quran sangat menekankan persamaan manusia atau egalitarianisme, dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang, dan lain sebagainya. Tegasnya, manusia di hadapan Allah SWT memiliki derajat yang sama. Yang membedakan adalah sebuah ketakwaan ataupun tindakan dalam melaksanakan kewajiban dan meninggalkan sebuah larangan. Kesadaran serta di hadapan Allah itu harus menjadi kesadaran internal bagi setiap manusia untuk berwawasan egalitarian atau al-musawah, yaitu berkaitan dengan peribadatan, hubungan belum minallah antara manusia dengan Tuhannya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan primordial yang dimilikinya, seperti ras, agama, dan suku. Nah, oleh karena itu bagi agama yang non-Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya, yang sekiranya itu agama diresmikan di negara Indonesia, itu patut mendapatkan sebuah keadilan. Dan juga ras. Nah, ras di Indonesia itu sangat banyak sekali, dan juga suku. Maka semuanya itu harus mendapatkan sebuah keadilan dari bangsa dan negara Indonesia ini. Kemudian, wawasan terhadap manusia yang seperti inilah yang memungkinkan keadilan ekonomi dapat ditegakkan. Maka dalam konsepan keadilan ekonomi tersebut adalah menindak keadilan ekonomi serta untuk pemerataan di seluruh sektor wilayah yang ada di negara ini. Karena adanya sebuah keadilan akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat di bangsa ini. Yang kedua yaitu konsep keadilan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah pengetahuan yang terlahir dengan proses dalam pengkajian secara ilmiah
dengan waktu yang sangat panjang. Pada awalnya ekonomi Islam pesimis dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan umat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena masyarakat telah memiliki pandangan bahwa terdapat dikotomi antara nilai agama dan nilai keilmuan, yang mana hal ini berimbas pada keilmuan ekonomi Islam. Namun sedikit demikian dari persepsi itu mulai terkikis, karena dengan adanya pengakuan dari para ekonomi barat tentang ekonomi Islam yang kini mulai menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah sistem dengan warna serta kesejukan dalam menanggulangi masalah masyarakat dan umat. Hal tersebut dapat kita lihat dengan mencari sebuah kebijakan tersebut dengan menggunakan landasan dasar hukum Islam, yaitu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ekonomi Islam dianggap mampu menjadi sistem ekonomi alternatif secara hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan umat dibanding dengan sistem ekonomi dunia, yaitu sistem kapitalis dan sosialis yang saat ini terbukti belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci dengan dituntun oleh ajaran Islam yang mana kesemua itu saling keterkaitan. Tujuannya adalah untuk mencapai falah yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar Islamic value dan pilar operasional yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi ataupun Islamic principle. Perlu diketahui bahwasanya sistem ekonomi dunia saat ini bersifat sekular, yaitu pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Begitu pula aktivitas perekonomiannya. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada sistem ekonomi Islam, sebab dalam Islam tidak mengenal perbedaan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Perpaduan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan umat Islam berjaya ketika Barat mengalami masa kegelapan. Nah, maka sangat berbeda sekali kaitannya dengan ilmu ekonomi Barat dan ilmu ekonomi Islam. Hal tersebut tertera dalam bacaan tadi, yang bahwasanya untuk ilmu ekonomi Barat itu tidak menekankan ataupun tidak bersinambungan dengan ilmu agama dan ilmu duniawi. Kemudian definisi keadilan. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, atau bisa juga diartikan tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya, serta berpihak kepada kebenaran. Dalam ilmu hadis, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri, menjauhi dosa besar serta syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, memberikan diri sewaktu perang, berkecamuk, menuduh wanita zina, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram, dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya. Konsepan adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Sedangkan konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya, yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Maka dua konteks tersebut sangat berhubungan ataupun berkesinambungan.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil, agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzolimi orang lain. Pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli, menyempurnakan takaran dan timbangan, serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, dalam artian sama-sama ridho ataupun sama-sama ikhlasnya. Kemudian terjalinnya keadilan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang usaha masyarakat. Islam menawarkan sebuah sistem yang berkeadilan yang kita sebut dengan profit sharing ataupun bagi hasil. Nah, dalam sistem ekonomi Islam itu ada yang namanya bagi hasil. Jika dalam kapitalisme menggunakan istilah bunga atau riba dalam sebuah transaksi di bidang ekonomi, maka kita menggunakan sistem bagi hasil sebenarnya eksplisit anti bunga ataupun riba. Jadi sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwasanya Allah SWT melarang riba. Maka setidaknya kita sebagai umat Islam menggunakan sistem ekonomi Islam, yaitu dengan sistem bagi hasil. Distribusi kekayaan adalah suatu solusi yang mampu memberikan keadilan menyeluruh bagi masyarakat. Hal tersebut dapat diupayakan melalui sistem pembayaran zakat. Nah, oleh karena itu di dalam rukun Islam bahwasanya kita diwajibkan setiap umat Islam itu untuk mengeluarkan zakat. Maka zakat tersebut dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat muslim. Dalam membayar zakat tentunya tidak harus menunggu kesadaran orang yang memiliki harta, karena ini merupakan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Selain itu, negara atau pemerintahan juga harus aktif dalam mengambil zakat dari kaum muslim, seperti halnya diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 103, sebagaimana sudah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan dalam Khalifah Abu Bakar, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau ataupun menolak untuk menyerahkan hartanya dalam hal berzakat. Menurut Islam, problema utama ekonomi yang berakses pada kesenjangan sosial ataupun ketimpangan ekonomi adalah soal distribusi. Berbeda dengan ekonomi barat yang diwakili oleh kapitalis yang berpandangan bahwa problema ekonomi adalah faktor kelengkapan. Karena dalam sosialisasi, ekonomi dibangun berdasarkan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan individu. Maka penanggulangan problema ekonomi dilakukan dengan cara menjadikan semua faktor terkait produksi sebagai milik negara, termasuk segala sumber daya ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam penanggulangan problema ekonomi melalui sentralisasi planning system yang merencanakan, mengatur kualitas dan kuantitas barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Tujuan pembangunan ekonomi. Teori ekonomi konvensional tidaknya memperkenalkan dua hal fundamental berkaitan dengan tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pendapatan real individu, yang kedua menegakkan keadilan distribusi pendapatan. Dua tujuan tersebut fokus pembicaraan di kalangan penulis muslim. Akan tetapi sebagian mereka menambahkan tujuan lain yang menjadi karakteristik masyarakat muslim, yaitu kufah misalnya.
mengatakan tujuan pembangunan ekonomi untuk membentuk iklim yang kondusif bagi keagungan nilai-nilai Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera secara material. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang memiliki karakteristik Islami harus dapat meningkatkan komitmen umat Islam terhadap agamanya. Al-Rubi mengkorelasikan pembangunan ekonomi dengan kewajiban-kewajiban keagamaan. Menurutnya, tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga setiap individu dapat melaksanakan dan komitmen terhadap ajaran agama mereka masing-masing. Sedangkan menurut Yusuf, tujuan pembangunan ekonomi untuk merubah masyarakat sehingga mendapatkan ridho Allah SWT. Di antara tujuan pembangunan ekonomi yang sering disebutkan dalam karya-karya kontemporer adalah untuk memenuhi kebutuhan yang memadai bagi setiap masyarakat muslim. Yang selanjutnya yaitu peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Negara merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Negara merupakan menjadi sebuah wilayah ataupun tempat di mana para manusia itu berada. Dan tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Seperti halnya pemerintah. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Para negara diperlakukan dalam instrumen dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secara cukup dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Dalam teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah, yaitu manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimalkan kepentingan publik. Yang kedua, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dalam melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Yang selanjutnya yaitu menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Muhammad Najatullah As-Siddiqi, peran negara mencakup 4 macam, yaitu menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam. Yang kedua, menciptakan iklim yang sehat dalam pasar. Yang ketiga, memberikan langkah-langkah positif di bidang produksi. Yang keempat, perbaikan penyediaan sumber daya dan distribusi. Demikian presentasi makalah dengan judul Keadilan Ekonomi dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam. Saya Muhammad Rizky Muzaki memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurang lebihnya saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.